Okay, grade A. Now we are in chapter 2 for our lesson civic. Kita sudah ada di bab 2 untuk pelajaran civic atau PKN kita. Judul bab 2 adalah Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Jadi, dalam bab 2 ini kita akan mendalami tema tentang Undang-Undang Dasar 1945. Tema A adalah makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Number 1, Konstitusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara. Dengan demikian, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan itu berdiri. Berikut beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli yang dapat memperdalam pengertian dan pemahaman kita tentang arti konstitusi. Yaitu dari C.F. Stone. Menurutnya, konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat serta hubungan keduanya. Dan kedua, menurut K.C. Ware, konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal atau resmi, berupa peraturan perundang-undangan. Adapun konstitusi yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal, dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk dalam konstitusi yang tertulis. Number 2, mari kita lihat makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kandungan pemikiran yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan penjelasan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kandungan pemikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 45 mencakup 4 pokok pikiran sebagai berikut. A. Pokok pikiran pertama adalah persatuan. Pemahaman tersebut berdasarkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. B. Pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tersebut diwujudkan berdasarkan kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. C. Pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat. Dalam pokok pikiran ini, negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat, yang juga disebut sebagai sistem demokrasi. D. Pokok pikiran keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna antara lain: A. Menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. B.
menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun dunia. C. Mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa. Dan D. Mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Itulah makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dan terima kasih.